Allahu Allahu Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa raham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Kita ulas kembali. Kemarin kita sudah mempelajari tentang syaraful ilm, kemuliaan daripada ilmu. Dan sekarang kita akan membahas ibarat selanjutnya, yaitu wal ilmu wasilatun ila ma'rifatil kibri wat tawadu' ila akhir. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Wal ilmu, dan adapun ilmu, wasilatun ila ma'rifatil kibri wat tawadu'i wal ulfati wal iffati wal israf wat taqtiri wa ghairiha. Wal ilmu, dan ilmu, waw di sini waw titik, al ilmu menjadi mubtada karena isim ma'rifat di awal kalimat. Wasilatun menjadi khabar ila, huruf jar, ma'rifati majrur. Ilmu adalah wasilah ila ma'rifati, untuk mengetahui al-kibri, sifat sombong, wat tawadhu'i, sifat tawadhu', wal ulfati, sikap ramah, wal iffati, sikap iffah atau afaf, yaitu sikap sederhana, wal israf, sikap berlebih-lebihan, wat taqtir, sikap pelit atau terlalu irit, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Jadi ilmu ini merupakan perantara kita mengetahui sikap atau akhlak yang hasanah, akhlak yang baik, dan akhlak yang sayyi'ah, yaitu akhlak yang buruk. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi, dan begitu juga di segala macam bentuk akhlak. Nahwu al-jud, yaitu al-jud, sikap dermawan, wal bukhl, sikap pelit, wal juban, sikap pengecut, wal jur'ah, sikap pemberani. Fa innal kibra, adapun sombong, wal bukhla, dan sikap pelit, wal jubna, sikap pengecut, wal israfa, sikap berlebih-lebihan, haramun merupakan khabar daripada khabar inna, dan isim daripada inna adalah al-kibra wal bukhla wal jubna wal israfa, karena ma'tuf al-ma'tufu ala ismu kana. Haramun, hukumnya haram, sikap-sikap yang tadi disebutkan. Wala yumkinut taharruzu, dan tidak mungkin kita dapat menjaga diri anha, darinya, illa, kecuali, bi'ilmiha, kecuali dengan mengetahui kriteria daripada sikap-sikap jelek tadi. Wa ilmi ma yudadduha, dan mengetahui apa saja yang menjadi lawan daripada ilmu-ilmu tersebut. Jadi tidak cukup kita mengetahui sikap sombong tanpa mengetahui sikap rendah hati. Tidak cukup kita mengetahui sikap riya tanpa kita mengetahui sikap ikhlas. Fayuftaradu ala insanin ilmuha,
maka diwajibkan atas setiap manusia ilmuha, mengetahuinya. Wa qad sannafa as-sayyidu, kita baca lagi, wa qad sannafa as-sayyidu al-imamul ajallul ustadz syahidu Nasiruddin Abul Qasim kitaban. Dan al-imam al-ajal al-ustadz Nasiruddin Abul Qasim, beliau pernah sonapa. Sonapa ini fi'il madi. Apa tandanya? Ada qad. Qad sebagai tanda fi'il dan bisa masuk pada fi'il madi maupun fi'il mudhari. Namun di sini qad masuk pada fi'il madi. Syekh Nasiruddin Abul Qasim pernah membuat kitaban. Kitaban, satu kitab fil akhlaqi yang membahas tentang akhlaq. Wa ni'ma ma sannafa, dan kitab tersebut adalah merupakan kitab yang sangat bagus. Fayajibu ala kulli muslimin hifdzuha, maka wajib bagi seluruh muslim hifdzuha. Hifzu di sini bisa berarti mengamalkan apa yang ada pada kitab tersebut, yaitu akhlaq, Kitabul Akhlaq yang dikarang oleh Syekh Nasiruddin Abul Qasim. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa yang namanya menuntut ilmu itu tidaklah cukup tanpa mengamalkan. Tidak cukup dengan mengetahui saja tanpa mengamalkan. Karena fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan. Karena orang yang alim dan tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan, lebih dahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diazabnya para penyembah berhala. Wal'iyadu billah, na'udzubillahi min dzalik. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan mal ilmu illa lil amali bih. Jadi ilmu itu tidak cukup atau tidak berarti tanpa diamalkan. Wal amalu bihi tarkul ajili lil ajil. Adapun mengamalkan ilmu itu merupakan wujud kita melepas segala sifat-sifat duniawi menuju sifat-sifat ukhrawi. Dan tidak cukup juga seseorang itu dia mengamalkan tanpa ilmu. Karena dijelaskan dalam syair, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengamalkan tanpa tahu ilmunya, a'maluhu, maka amal-amalnya mardudah, ditolak atau sia-sia, la tuqbalu, tidak diterima. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa al-ilmu bila amalin, ilmu tanpa diamalkan, kasyajari bila samarin, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Adapun nanti juga kita akan temukan di kitab ini pembahasan bahwa tatkala ilmu itu tidak diamalkan, maka akal dan ilmu yang tidak diamalkan itu akan menuntut, akan menjadi hujjah, bahkan akan menjadi beban, sehingga yang semula sudah dicap atau diklaim masuk surga, namun karena dia tidak mengamalkan ilmunya dan ilmu itu menuntutnya karena tidak diamalkan pada saat di dunia, maka dia dimasukkan ke neraka dan diazab. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Wa amma hibdzu ma yaqa'u fil ahayin fa fardun ala sabilil kifayati. Wa utiti amma, adapun amma harfu tafsilin mutadamminin tahtaju ilal jawab. Hibdzu ma yaqa'u fil ahayin, fa di sini fa rabitatun lil jawab, dan fardun ala sabilil kifayah sebagai jawab daripada amma.
Adapun hal-hal yang berkaitan tentang ibadah-ibadah yang bersifat berkala atau dikerjakan pada waktu dan sebab tertentu, fa fardun ala sabilil kifayah, maka merupakan fardu kifayah seperti sholat jenazah dan lain sebagainya. Idza qama bihil ba'du fi baldatin saqata 'anil baqin, apabila dikerjakan oleh sebagian orang di tempat tersebut, maka orang yang tidak mengerjakannya tidak berdosa. Fa illam yakun fil baldati may yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'tham. Apabila tidak ada yang mengerjakannya fardu kifayah itu, contohnya ada seseorang yang meninggal, kemudian tidak ada yang menyolatinya dan lain sebagainya, ishtaraku jami'an fil ma'tham, maka seluruh penduduk tempat tersebut mendapat dosa atau berdosa. Fayajibu 'alal imam ay ya'murahum bidzalik, maka pemimpin di tempat tersebut wajib untuk memerintahkan penduduk desa atau penduduk tempat tersebut untuk belajar ilmu tentang fardu kifayah, belajar bagaimana tata cara memandikan mayat, bagaimana cara menyolatinya dan lain sebagainya. Wa yujbiru ahlal baldati ala dzalika, dan pemimpin tersebut boleh memaksa para penduduk untuk mengamalkan fardu kifayah. Karena kalau tidak ada yang mengamalkan, maka seluruh penduduk tersebut akan dihukumi terkena dosa. Bahkan pemimpinnya mendapatkan dosa yang lebih berat. Sehingga pemimpin itu memiliki tugas untuk memerintahkan para penduduk untuk belajar tentang fardu kifayah dan mengamalkan fardu kifayah. Qila inna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwal bimanzilati at-ta'am la budda li kulli wahidin min dhalik. Dikatakan bahwasanya ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu diibaratkan seperti at-ta'am, makanan pokok. La budda li kulli wahidin min dhalik. Selayaknya makanan pokok itu tidak bisa kita lepas di keseharian kita, maka ilmu yang berkaitan tentang keseharian seperti sholat dan lain sebagainya wajib untuk dipelajari. Wa ilmu ma yaqa'u fil ahayin bimanzilatid dawa. Adapun ilmu yang berlaku pada saat-saat tertentu bimanzilatid dawa, diibaratkan seperti obat. Yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat, yang dimana obat itu dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada saat sakit. Dan ilmu yang bimanzilatid dawa, yang diibaratkan seperti obat ini, yaitu ilmu yang bersifat atau yang dihukumi sebagai fardu kifayah, seperti ilmu tentang mensolatkan jenazah, mandikan jenazah dan lain sebagainya. Wa ilmun nujumi, dan ilmu nujum bimanzilatil marad, diibaratkan seperti penyakit. Fata'allumuhu haram, karena ilmu nujum itu merupakan penyakit, maka mempelajarinya haram. Li'annahu yadur, karena akan menimbulkan mafsadat, wala yanfa, dan tidak bermanfaat. Adapun ilmu nujum ini adalah ilmu seperti mengetahui jodoh atau mengetahui kapan mati, ajal datang. Itu ilmu nujum. Wal harbu an qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mumkin. Kenapa ilmu nujum ini diharamkan? Karena al-harbu an qada'illah, lari dari qada wa qadarihi, dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala itu ghairu mumkin, tidak mungkin. Kalau Allah sudah menetapkan ajal manusia misalnya sampai 60 tahun, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak bisa diperpanjang maupun diperpendek.
apalagi dihitung-hitung. Wallahu a'lam. Akan tetapi sebagian ulama ada yang membolehkan. Fayambagi likulli muslimin ayyashtagila fi jami'i awqatihi bidzikrillahi ta'ala wa du'a. Dan seyogyanya likulli muslimin, seluruh muslim, ayyashtagila, untuk menyibukkan dirinya, fi jami'i awqatihi, dalam waktu luang, bidzikrillah, untuk berzikir, wa du'a, berdoa, wa tadarru', dan beribadah kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Quran, was sadaqatid dafi'atil bala, dan juga bersedekah, yang dimana sedekah itu dapat menolak bala, was salati, dan juga salat. As-salat di sini juga bisa kita artikan dengan as-salawat, yaitu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena memang bersolawat ini, dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling kuutamakan untuk mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang banyak bersolawat kepadaku. Dan ibadah solawat ini merupakan suatu ibadah yang dimana tatkala kita mengerjakannya, di sisi lain Allah juga mengerjakannya. Dalam ayat kan Allah sudah jelas menerangkan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ibadah yang sangat luar biasa salawat ini. Tatkala kita sholat, Allah enggak sholat. Tatkala kita puasa, Allah enggak puasa. Tatkala kita haji, Allah enggak haji. Tatkala kita sedekah, Allah enggak sedekah. Namun tatkala kita bersolawat, di sisi lain Allah juga bersolawat. Subhanallah. Di sisi lain juga para malaikat bersolawat. Subhanallah. Suatu ibadah yang luar biasa. Wa yas'alullaha ta'ala al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah liyasunallahu anhu ta'ala al-bala'a wal afati. Dan hendaklah seorang muslim atau seluruh muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan al-afwa wal afiyah, ampunan dan kesehatan, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Liyasunallahu anhu ta'ala al-bala wal afat, agar Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari segala macam bala dan segala macam kerusakan. Fa inna man ruziqad du'a'u lam yahrum al-ijabah. Dan sesungguhnya orang yang dianugerahi untuk berdoa tentu tidak terhalangi kabulnya. Fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalah, walakin yusbirullahu alaihi wa yarzuquhu as-sabra bi barakatid du'a. Sekiranya seseorang itu sudah ditentukan bahwa pada hari ini dia akan mendapatkan bala atau ujian, walakin, akan tetapi, yusbirullahu alaihi, Allah menjadikan dia sabar, wa yarzuquhu as-sabra bi barakatid du'a. Adapun sabarnya tadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan berkah daripada doanya. Allahumma illa idza ta'allama minan nujum qadra ma ya'rifu bihil qiblah. Insyaallah pembahasan ini kita sampaikan di pembahasan yang mendatang, dan kita cukupkan sampai di sini untuk membersihkan durasi video yang menjadi materi kita pada kesempatan kali ini. Dan semoga
Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kita kesehatan, keafiatan, dan dimurahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam beribadah taqarrub ila Allah Ta'ala azza wa jal, dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita kelak insyaallah mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu taala alaihi wasallam. Dan marilah kita tutup seperti biasa dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.